Kalau dilihat Pertamina ini sebagai NOC sebenarnya justru sangat lambat berkembang dari aspek yang menjadi tulang punggung sebuah perusahaan perminyakan petroleum industry. Kenapa? Karena tulang punggung NOC itu apabila dia menguasai upstream yang besar. Sedangkan mengenai kepemilikan cadangan minyak, kita tahu bahwa kalau namanya cadangan minyak itu miliknya negara. Dalam kaitan dengan yang milik negara, ya Pertamina mestinya harus siap untuk dijadikan alat negara untuk mengelola aset negara tadi. Ada beberapa hal yang perusahaan-perusahaan yang yang memiliki upstream kuat, jadi porsi upstreamnya besar, maka tadi pasti rule of thumb-nya adalah potong OPEX dan potong CAPEX. Dalam sisi OPEX sudah barang tentu harus mengambil sikap yang sama. Oleh karena itu kami pun di Pertamina sudah ngasih target bahwa OPEX harus dipotong 30%. Nah, bagaimana CAPEX? CAPEX memang rule of thumb harapan orang perusahaan ini akan aman kalau CAPEX juga dipotong. Tetapi justru di saat harga rendah inilah di upstream itu adalah time for invest. Jadi kami sudah petakan sampai 2025 berapa, sampai 2020 berapa, 2025 berapa, 2030 berapa, kan sudah ada daftar-daftarnya. Termasuk Masela ini kalau nggak salah sampai 2028 ya. Seperti itu. Jadi ini harus sudah kita siapkan. Sehingga targetnya 2025 menjadi 1,9 juta barel per hari. Barel oil equivalent per hari. Jadi campuran ada minyak, ada gasnya. Kita ada porsinya ini, geothermal 45, IOR 64, 45.000 maksudnya, 45.000, IOR 64.000, kemudian domestic expired block 458.000, overseas 563.000 gitu. Nah, jadi kita sudah punya hitung-hitungannya dan detailnya tentu juga ada, dan itu yang tinggal bagaimana kita melakukan eksekusi ke depan. Apalagi seperti contohnya sekarang dengan harga minyak seperti ini, kita mau prioritas tadi M&A atau prioritas mengambil alih ini di tengah jalan, atau kita tunggu saja. Barangkali seperti sekarang ini juga berbeda. Jadi kalau saat ini kita akan lebih cenderung ya sudah kita tunggu saja sampai dia selesai. Kalau sekarang kita punya uang, kita coba manfaatkan window dari rendahnya harga minyak ini gitu. Karena valuasinya nanti di luar negeri kan perusahaan divaluasi atas asetnya dia. Kalau ini kan tidak pergi kemana-mana. Kalau ini kalau nggak kita masuk hilang. Kalau ini kalau nggak kita masuk sekarang ya udah nanti juga kita punyai gitu. Jadi seperti itu kita pilih. Sebenarnya kan posisi SKK Migas itu sendiri menurut ketentuan MK kalau nggak salah kan sudah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sehingga rekomendasinya kan harus jadi sebuah badan usaha. Apakah badan usaha atau BUMN khusus atau bagian dari Pertamina. Nah, jadi muncul di BUMN khusus, baik BUMN khususnya tentu BUMN khusus yang menjadi bagian dari Pertamina, karena BUMN khusus yang mengelola cadangan negara. Mengenai konsep bagaimana aliran pendapatannya dijaga seperti saat ini juga tidak ada masalah, karena memang yang kita concern adalah bagaimana memanfaatkan itu. Dan manakala itu terjadi, di saat itu dilaksanakan, saat itu pula saya kira Pertamina bisa mengalahkan Petronas.